Selamat mendengarkan podcast ini. Kita semua tentu mengakui bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang empunya segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan kekal selama-lamanya. Masalahnya adalah berkaitan dengan kehendak bebas. Apakah kedaulatan Allah melenyapkan kehendak bebas manusia? Sebab ada pandangan baik di luar gereja maupun di dalam gereja atau di lingkungan orang-orang Kristen menyatakan bahwa Allah berdaulat secara mutlak sampai kehendak bebas manusia ditiadakan, jadi gugur atau luruh. Dengan demikian diyakini bahwa Allah lah yang menentukan segala sesuatu sehingga meniadakan kehendak bebas manusia. Mereka mempercayai bahwa semua kejadian dan keadaan manusia dan dunia ini, termasuk semua tindakan dan keputusan serta pilihannya, telah ditentukan oleh Allah. Nah, jangan heran kalau orang-orang seperti ini meyakini adanya takdir. Jika demikian, maka berarti segala sesuatu telah ditakdirkan. Dan Anda tahu bahwa keyakinan seperti ini kuat. Ajaran seperti ini kuat pengaruhnya. Konsekuensi dari pandangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kalau kedaulatan Allah menghilangkan kehendak bebas manusia, maka manusia bukanlah makhluk yang netral, tapi makhluk yang ada di bawah otoritas di luar kekuasaan dirinya yang lebih kuat, dalam hal ini Tuhan. Saya ulangi, dasar ayat-ayat Alkitabnya belum dicantumkan sebab Bapak Ibu sedang dibawa kepada nalar logika dulu. Nanti kita akan teguhkan ini dengan ayat-ayat berikut. Karena ada ayat mengisyaratkan bahwa Tuhan menentukan. Seperti misalnya manusia berusaha, manusia mempertimbangkan, Allah juga yang menentukan. Ya, ayat lagi yang mengatakan Dia mengangkat, Dia menurunkan juga. Dia membuat orang miskin jadi kaya. Betul nggak? Wah, kayak Allah itu menentukan. Nah, ayat-ayat ini kan jelas mengesankan Tuhan seperti menentukan. Kamu dipilih sebelum dunia dijadikan, gitu ya. Nah, itu yang harus kita nanti pelajari dengan cerdas. Jangan punya premis dasar dulu. Kalau sudah punya premis dasar, semua langsung terkotak di situ. Nah, kita bersyukur di suara kebenaran, di pendalaman Alkitab kita independen. Dan ini harga mati. Artinya kita tidak takut siapapun. Kebenaran harus diajarkan demikian. Makanya tadi saya katakan, saya bergumul, saya berdoa tidak seperti yang pernah saya lewati, jalani untuk pengajaran satu ini. Nah, kalau yang mendominasi diri manusia mengendaki dirinya baik, maka keadaannya baik. Tapi kalau yang mendominasi dirinya adalah Tuhan mengendaki kecelakaan, maka manusia itu pasti celaka. Dalam hal ini manusia dipandang tidak memiliki kehendak bebas sama sekali. Sulit kita memahami kisah mengenai keberadaan pohon pengetahuan yang baik dan jahat kalau kita mengakui bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Dan banyak ayat-ayat dalam firman Tuhan yang jelas-jelas menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak, dan kehendaknya bisa diarahkan untuk taat atau tidak taat kepada Allah. Pandangan mengenai kedaulatan Allah yang menghilangkan kehendak bebas manusia menempatkan manusia sebagai boneka atau wayang yang dikendalikan oleh sang dalang. Tidak bisa tidak. Selanjutnya, kehidupan ini hanya serentetan skrip atau naskah sandiwara yang digelar oleh kekuatan yang maha tinggi. Semua peristiwa kehidupan telah disusun alur ceritanya. Manusia adalah pemain-pemain yang telah ditentukan perannya dalam panggung besar dunia ini. Tentu berbahagia mereka yang menjadi pemeran yang baik di panggung sandiwara itu, tetapi celaka bagi yang berperan sebagai tokoh antagonis atau tokoh penjahat. Dalam gelar panggung tersebut tidak ada yang berhak mengubah cerita, sebab semua sudah ditetapkan oleh penulis naskah
yang sekaligus menjadi sang sutradara, maksudnya Tuhan. Betapa tidak menariknya hidup seperti ini. Allah digambarkan seperti pribadi yang sakit jiwa, yang senang melihat orang baik, orang menjadi baik oleh penetapannya, dan melihat orang menjadi jahat oleh penetapannya yang kemudian masuk neraka. Anda tahu orang-orang psikopat begitu? Ada film-film yang menggambarkan orang sakit jiwa seperti ini. Ia suka orang menjadi seperti yang dia mau, ya kan? Orang-orang psikopat begitu. Tentu Tuhan tidak seperti itu. Allah yang berkuasa di mana segala sesuatu ada dalam kedaulatannya, tidak bisa dikatakan hanya menetapkan orang masuk surga, tapi tidak menetapkan orang masuk neraka. Sebab ada orang berkata Allah menetapkan orang masuk surga, tetapi Allah tidak menetapkan orang masuk surga. Tuh. Jadi namanya dolak-dalik. Oke, tetapi seandainya Allah tidak menetapkan orang masuk neraka, walau hanya membiarkan orang masuk neraka, itu pun juga bukan pribadi yang baik. Seperti kalau seseorang melihat rumah tetangga kebakaran, tetapi tidak berniat ikut memadamkan, itu juga kejahatan. Tentu Allah tidak bertindak demikian. Betul? Amin? Amin? Alur logikanya harus dipahami dulu. Nanti kita akan terus menggali semua ayat-ayat. Termasuk ayat-ayat yang mengarahkan jelas seakan-akan Tuhan menetapkan. Kita akan lihat. Dan yang paling parah, saya dahului. Penetapan bangsa Israel bukan karena perbuatan baik, tapi karena pemilihan. Sering disejajarkan, diparalelkan dengan pemilihan keselamatan abadi. Ini kesalahan. Kesalahan yang tidak pernah dipahami, ditentukan oleh siapapun. Saya tidak pernah membaca itu, saudara. Terutama di kitab Roma. Allah menetapkan bangsa itu. Konteksnya bagaimana Allah menetapkan bangsa itu untuk menjadi umat pilihan. Tetapi jangan disejajarkan dengan penetapan umat pilihan Allah. Makanya di dalam kitab Roma kan dikatakan, kamu jangan sombong ya. Carang asli bisa dipotong, dibuang. Kamu carang liar, kamu juga bisa dipotong, dibuang. Tapi ini dasarnya bukan hanya ini, saudara. Kalau sampai perdebatan itu ratusan tahun, Anda bisa bayangkan betapa serunya. Dan saya tidak bisa tidak seakan-akan masuk dalam perdebatan itu. Tapi saya tidak ikut masuk. Saya punya nalar sendiri. Dan tidak mau membenturkan. Kalau orang mengajak benturan, saya tidak mau. Saya bukan takut. Kita buktikan kebenaran teologi dengan kelakuan hidup kita. Kalau hari ini tidak terbukti, kita lihat di langit baru, bumi baru. Amin. Kita lihat manusia-manusia yang belajar teologi ini. Kita lihat manusia-manusia yang belajar kebenaran ini. Diubahkan nggak? Bener nggak? Saudaralah yang akan menjadi surat yang terbuka. Saya tidak memaksa Anda jadi harus baik. Anda harus baik tanpa paksaan. Amin. Tapi kalau sudah nanti belajar kebenaran ini, Anda tahu ada panggilan untuk menjadi sempurna. Kalau kedaulatan Allah menghilangkan kehendak bebas manusia, maka manusia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun, juga kepada Tuhan. Sebab apa yang berlaku atau yang terjadi dalam dirinya, di dalam diri manusia, di luar kemampuannya mengendalikan dan mengontrol. Ia hanya memerankan apa yang telah ditentukan atau digariskan baginya. Ini berarti keberadaan surga dan neraka tidak perlu ada. Kalau hal itu diadakan berarti Allah bukan Allah yang penuh kasih. Sekaligus bukan Allah yang adil. Sebab bagaimana Allah meminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang tidak berkuasa mengontrol atau mengatur dirinya sendiri. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Allah yang benar bertentangan dengan hakikat Allah yang digambarkan ini. Hendaknya kita tidak meniadakan atau menganggap remeh pernyataan firman Tuhan bahwa Allah mengasihi semua orang dan sesungguhnya Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Jika manusia tidak bertanggung jawab, maka tidak perlu ada penghakiman. Sebab Tuhan tidak perlu menuntut pertanggungjawaban manusia. Justru adanya realita penghakiman, sebab manusia adalah makhluk bebas yang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dilakukannya, baik atau jahat. Dalam hal ini keadilan Allah
bisa ditegakkan. Sebaliknya, kalau manusia dipahami sebagai tidak memiliki kehendak bebas, maka seharusnya manusia tidak perlu menghadapi tahta pengadilan. Apanya yang diadili? Bukankah semua yang terjadi atau berlangsung disebabkan oleh Allah? Adalah jahat dan tidak adil kalau Allah menghukum makhluk manusia yang menjadi jahat bukan karena keinginannya sendiri, atau dibiarkan jahat sementara yang lain ditentukan untuk menjadi baik. Kita tidak boleh membayangkan dan memahami Allah seperti itu, sebab itu berarti menciderai Allah yang baik, kudus, adil, dan maha bijaksana. Adanya penghakiman jelas menunjukkan bahwa manusia memiliki independensi dalam bertindak, mengambil keputusan dan pilihan-pilihannya. Saya akan selalu mengingatkan bahwa kemahatauan Tuhan tidak bisa dihubungkan dengan langkah hidup manusia yang ada di dalam ruangan, waktu, dan tempat yang terbatas. Ini yang menjadi pusat konflik. Jangan menghubungkan kemahatauan Tuhan dengan langkah hidup kita hari ini. Kalau Tuhan menunjukkan kemahatauannya dengan memberikan nubuatan, ada kan? Harus diperiksa apa maksud nubuatan itu. Kenapa Tuhan memberi nubuatan di sini? Jangan digeneralkan, bukan menutup mata. Alkitab menunjukkan kemahatauan Allah, lalu Allah memberikan nubuatan tentang apa yang akan terjadi nanti. Harus ditangkap apa maksud nubuatan itu. Tidak digeneralkan bahwa Allah menghendaki manusia bermain-main dengan kemahatauannya. Kacau. Misalnya, ada pandangan yang mengatakan, karena Allah maha tahu siapa yang akan selamat. Dia maha tahu kan? Betul? Betul nggak? Dan tahu siapa yang akan selamat, betul? Yang akan menerima Yesus. Nah, orang-orang ini yang ditetapkan. Bagus, bagus. Pertanyaan saya, apa implikasinya untuk kita? Coba apa implikasinya? Membangun iman fantasi. Oh, supaya kita punya keyakinan keselamatan. Itu yang sering, bukan sering ya, itu yang diserangkan ke saya. Ajaran Pak Eras tidak membangun kepastian keselamatan. Benar sebagian. Artinya, memang bagi orang Kristen yang tidak bergumul dengan Tuhan, dia tidak boleh punya kepastian keselamatan. Karena kepastian keselamatan tidak boleh hanya dibangun oleh keyakinan, tapi kepastian keselamatanmu dibangun dari pergaulan pribadimu dengan Tuhan yang nyata. Harus mengenal secara pribadi, tahu benar. Makanya debat dengan orang-orang yang hanya menggunakan logika dan berfantasi, capek. Kita berkata kepada jemaat, beri waktu 30 menit. Temui Tuhan. Bertanyalah kepadanya secara langsung. Mana bisa, Pak? Lah, kalau nggak bisa gimana? Tuhan hidup. Di gelombang kehidupan, di kekacauan hidup hari ini, di dunia maupun di dalam gereja, tanyalah Tuhan, temui Dia. Emangnya bisa? Baca Alkitab bagaimana Tuhan menghendaki kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bahwa domba-domba harus mendengar suara gembala. Maksudnya mendengar itu apa? Yang jelas implikasinya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ini ya, kalau seperti saya ngomong, saya mulai mengerti bahwa hidup saya disorot. Itu yang berat. Aku tidak boleh bikin salah. Harus sempurna dalam perkataan. Badan saya yang kurang baik ini pun kuratapi karena aku tidak sempurna dalam makanan. Harus sempurna dalam makan, sempurna dalam perkataan, sempurna dalam memegang janji, sempurna dalam kejujuran, sempurna dalam moral seks, moral apapun. Tunggu. Saya sedang akan mempersiapkan khotbah mengenai sempurna dalam perkataan. Saya sendiri harus berkata-kata yang sempurna. Jadi pekerjaan berat buat saya bukan hanya mempersiapkan makalah lalu khotbah. Ini mah gampang. Buka buku, searching internet, tulis saja. Tapi bagaimana kebenaran teologi kita mengubah karakter kita?
Oh, Tuhan tidak menetapkan sembarangan, karena Tuhan Maha tahu siapa yang Dia tahu akan selamat, itu yang ditetapkan. Lalu apa implikasinya untuk kita? Ya udah tahu aja supaya kita yakin kita telah dipilih selamat. Kan capek kita ngadepin orang-orang begitu, betul nggak saudara? Capek. Lalu yang nggak diselamatkan, yo bersyukur saja. Loh, bisa nggak? Sekarang saya mau tanya, semua manusia, Anda bisa bersyukur walaupun Anda baik, Anda masuk neraka, Anda bilang terima kasih Tuhan. Sampai ada orang berkata, kita tetap mengucap syukur walaupun kita masuk neraka. Loh, bahkan walaupun masuk neraka, aku tetap mengasihi Tuhan. Salah loh. Orang yang mengasihi Tuhan akan digarap Tuhan melalui segala perkara. Tidak mungkin dia masuk neraka. Saya tanya lagi, apa itu mengasihi Tuhan? Jadi premis dasarnya sudah benar. Jangan dimasukkan di dalam pemikiran-pemikiran yang logis. Jadi nggak logis. Dia sudah membangun satu kelogisan tertentu. Kita tidak boleh masuk ke ketidaklogisan menurut kita atau kelogisannya. Kita juga punya kelogisan sendiri. Maka kan saya bangun buku-buku ini dalam kelogisan kita. Kalau dibenturkan, tidak bisa. Kita hanya bilang, you are my brother, you are my sisters. Saya tahu bahwa teologiamu seperti ini tidak membuat kamu masuk neraka. Saya juga mengakui. Jangan Anda pikir, wah itu Pak sesat. Tidak membuat masuk neraka kalau dia berbuat baik. Tetapi menurut saya, tidak membuat orang jadi corpus delicti. Masalahnya ngerti nggak apa itu corpus delicti? Udah, kita punya premis dasar yang berbeda lagi, saudara. Betul nggak? Makanya nggak ketemu. Tapi ini kita baru memulai, Bapak Ibu. Artinya masih panjang nanti penjelasan. Benar-benar panjang. Jadi jangan berpikir bahwa ini sudah menjawab belum. Yang kedua, tolong diingat. Jangan hanya berbicara dari dalam otakmu. Tapi berbicaralah dengan Tuhan. Supaya otakmu diterangi oleh Tuhan. Maaf, pikiranmu maksud saya. Amin. Saya tidak setuju kalau Anda juga cuma membaca Pak Eras. Oke. Jangan. Oke, you nggak percaya saya nggak apa-apa. You harus ketemu Tuhan. You harus tanyakan, pendeta ini benar nggak? Ajarannya ini benar nggak? You tanyakan. Kalau tidak, pergilah dengan damai sejahtera. Atau tidak damai sejahtera, juga terserah itu. Tapi temui Tuhanmu. Jangan hanya mikir. Maaf Bapak Ibu, bukan menonjolkan diri. Anda boleh berbicara, tapi apakah Anda seperti saya yang punya jam-jam di hadapan Tuhan jam 1:30 pagi sampai jam 2, dari jam 12 sampai jam 2 pagi? Bukan hebat, aku bergumul di situ. Kalau aku salah, Tuhan pasti bicara. Bukan membela teologi saya ini. You tanya Tuhan, you lakukan apa yang saya lakukan. You tanya Tuhan. Jangan saudara cuma punya pikiran. Dengar orang ngomong apa, you ngomong. Sayang, siapapun Anda, temui Tuhanmu. I love you so much, I love you. Saya mengasihi saudara. Kasihan kalau sudah tidak ketemu Tuhan lalu Anda memiliki rumusan-rumusan sendiri. Ketiga, kalau kedaulatan Allah menghilangkan kehendak bebas manusia, berarti Allah sebagai kausalitas prima atau penyebab utama dari semua kejadian dalam hidup ini. Ini kelas Allah loh, bukan kelas si Samin Karto atau Parman. Ini semua dalam kontrol kendali Tuhan loh. Nggak mungkin. Kalau kejahatan iblis Pak. Tapi kalau yang baik Tuhan yang menentukan. Kalau jahat iblis yang menentukan. Kenapa Allah membiarkan? Apa bedanya membiarkan seperti sengaja, sementara Tuhan menentukan yang baik untuk orang-orang tertentu? Anda ngerti gak saya ngomong apa ini? Amin saudara? Ya, untuk kelas Tuhan yang mengontrol, mengendalikan segala sesuatu. Semua harus di dalam pertimbangan Tuhan. Mestinya Tuhan yang bertanggung jawab atas semua kejadian. Kalau diyakini Allah menentukan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ditentukan oleh Allah, maka Allah yang harus membuat pertanggungjawaban pada dirinya sendiri, bukan kepada manusia.
yang ada dalam pengendaliannya atas penentuan dan takdir yang dibuat Tuhan. Allah tidak berhak menuntut manusia bertanggung jawab atas apa yang Allah tentukan atau Allah tetapkan sendiri berdasarkan kedaulatannya. Dalam hal ini Allah tidak dapat berdiri sebagai hakim. Sebaliknya Allah yang bisa dihakimi oleh manusia-manusia yang ditentukan binasa. Sebab Allah harus dimintai pertanggungan jawab. Kenapa saya masuk neraka? Oh, tapi diam, karena Allah yang berdaulat. Di dalam Alkitab Tuhan selalu mengajar kita menggunakan logika di dalam memperlakukan sesama, betul? Jangan berkata tidak untuk Allah. Enggak. Sebab untuk Allah pun manusia juga dipanggil untuk memperlakukan dengan pantas. Amin. Amin. Manusia diberi logika untuk memperlakukan sesama dan Allahnya dengan pantas. Tidak mungkin Allah sebagai gambarnya, sebagai masternya, tidak memiliki hakikat yang bisa dipelajari oleh umatnya. Tidak mungkin. Pasti hakikat Allah bisa dipahami oleh umatnya. Tidak mungkin Allah berkata, kamu hanya ciptaan, kamu hanya tunduk kepada apa yang kulakukan. Berhubung kebinasaan bukan masalah 1 hari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi kekekalan, maka mereka yang ditentukan untuk binasa bertanya dalam penderitaan, apa salahku Tuhan? Apa dipikir di dalam api kali itu tidak ada penderitaan? Ratap tangis dan kertak gigi. Nggak ada ucapan syukur, bro. Lu bagaimana orang bisa bilang bahkan mereka harus mengucap syukur karena itu penentuan Tuhan? Tidak ada di Alkitab, jangan ditambahin. Yang ada ratapan dan kertak gigi. Mengapa engkau menciptakan aku untuk dibinasakan di api kali ini? Inikah wujud kasih-Mu? Tentu tidak ada yang bisa menghakimi Tuhan, sebab Tuhan Maha Tinggi. Tetapi Tuhan harus berkeadaan sebagai pribadi agung yang tidak bisa dipersalahkan. Itulah sebabnya ajaran yang mengajarkan bahwa Allah menentukan segala sesuatu menciderai Allah yang maha agung dan menuduhnya sebagai penyebab segala penderitaan dan bencana manusia. Lebih jauh lagi, kalau memandang bahwa kedaulatan Allah meniadakan kehendak bebas manusia, tidak bisa dibantah bahwa Allah akan tertuduh sebagai kausalitas semua keadaan manusia, termasuk adanya kejahatan dan neraka. Betapa sulitnya memahami Allah yang memiliki karakter dasar sebagai Allah yang penuh kasih, dipandang atau dianggap sebagai penyebab dari kejahatan, dosa dan neraka yang mengerikan ini. Betapa sulitnya. Allah Maha Kasih, tetapi Allah menentukan juga atau paling tidak membiarkan orang binasa. Oleh sebab itu penggambaran Allah seperti ini akan menciptakan orang-orang Kristen yang memiliki keberagamaan aneh. Dia membangun logika sendiri. Tahu maksud saya? Logikanya aneh. Tetapi untuk membangun keanehan supaya tidak menjadi aneh, pasti akan menulis banyak buku, membangun berbagai pandangan yang didukung oleh berbagai filsafat-filsafat. Kita nggak mau debat. Tidak boleh. Kita yang harus menjaga diri jangan salah. Biasanya orang-orang seperti ini jadi kaku. Sebab Allahnya juga kaku begitu. Lebih banyak berdebat daripada mengaplikasikan, mengimplikasikan kebenaran. Mereka tidak akan menjadi optimis untuk menjadi sempurna. Sebab menjadi sempurna adalah penentuan Tuhan, bukan usaha pribadi. Betapa berbahayanya pandangan ini. Berbahaya untuk rencana sempurna. Tapi kalau untuk menjadi orang baik, jelas. Untuk menjadi baik, pasti bisa. Kenapa? Ya tanpa orang ateis pun juga bisa baik, saudaraku. Karena pendidikan moral, etika, filsafat, dan lain-lain. Allah adalah Allah yang berdaulat, tetapi kedaulatannya tidaklah melenyapkan kehendak bebas manusia. Jika dipersoalkan apakah dengan keberadaan Allah seperti ini, Allah bisa mengendalikan dunia? Kalau Allah memberi kehendak bebas manusia, kacau dong Pak, liar dong Pak. Tentu bisa. Sebab dengan kekuasaan Tuhan, Tuhan bisa bertindak. Membatalkan tujuan atas tindakan-tindakan manusia yang tidak sesuai dengan prinsip keadilannya. Tetapi tidak mengendalikan kehendak manusia. Maaf, contoh. Saudara, ini boleh contoh yang ekstrim ya. Mau membunuh orang. Anda mau pergi ke tempat pelacuran. Tuhan tidak bisa merubah kehendakmu.
Tapi Tuhan bisa membatalkan itu. Tabrakan di jalan, betul nggak? Orang itu tidak ada. Itu pun juga, perhatikan, itu pun juga kalau saudara pernah berkata, Tuhan pimpinlah aku. Dan bentuk pimpinannya adalah membatalkan pembunuhan itu. Tapi kalau tidak, bisa terjadi sungguh-sungguh. Dan itu pun kalau orangnya layak dibunuh. Kalau orang yang tidak layak dibunuh di pihak lain, Tuhan akan menghindarkan pembunuhan itu. Allah tidak bisa mengatur kehendak manusia, tapi Allah bisa membatalkan atau mengatur sesuatu di luar manusia itu. Jadi jangan saudara main-main, jangan berkata, Tuhan tolong ubah hatiku. Ya, aku ubah kamu lewat peristiwa-peristiwa hidup ya, lewat proses ya, tapi nggak bisa langsung jebret. Itu berarti Allah merusak hakikatnya. Anda bisa ngerti maksud saya? Sebab Tuhan tidak mungkin bertindak di luar tatanan keadilannya. Tuhan tidak bisa mencegah Adam dan Hawa mengambil keputusan makan buah itu. Tapi Tuhan masih bisa menolong mereka dengan memberikan baju kulit binatang dan menyediakan putra tunggalnya suatu hari. Coba. Melelahkan buat Tuhan. Tapi apa boleh buat? Karena Tuhan sudah memberikan kedaulatan terbatas kepada manusia. Nanti kita akan bicara apakah kedaulatan Allah terbatas, ya kan? Oh, orang bilang tidak, nanti dulu. Kedaulatan Allah terbatas, dibatasi oleh dirinya sendiri. Jadi memang tidak terbatas, tetapi ada keterbatasan yang dibatasi oleh dirinya sendiri. Seperti papa mama ya, berkuasa di rumah ini, mau apa saja, tapi dia membatasi diri. Kalau anaknya ribut, dia nggak mau marah. Dia bisa. Misalnya, betul nggak? Nah itu nanti kita bahas ya. Ada orang yang berkata bahwa Allah dalam kedaulatannya menentukan segala sesuatu, tetapi Allah tidak menentukan seseorang berbuat dosa sampai masuk neraka. Ini pernyataan yang dipaksakan. Bagaimana tidak menuduh Allah yang Maha Kudus? Pernyataan ini adalah usaha untuk membela konsep salah yang sudah terlanjur dipercayai bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Allah menentukan segala sesuatu tapi tidak menentukan orang berbuat dosa. Ini akal-akalan saudaraku sekalian ya. Kalau jujur dan fair, jika seseorang mempercayai bahwa Allah menentukan segala sesuatu, berarti segala hal harus di bawah kontrol dan monitor serta kekuasaannya yang maha kuat, maha kuasa dan maha hadir. Itu berarti tidak ada setitik pun bagian manusia berperan, sebab semua dalam kontrol dan kendali Tuhan yang berdaulat mutlak. Kalau dalam kedaulatan Allah mutlak yang menentukan segala sesuatu, masih diyakini bahwa manusia juga memiliki kehendak bebas, itu suatu kehendak bebas yang aneh, yang ganjil, weird. Perhatikan saya, kalau diyakini Allah menentukan segala sesuatu, tetapi juga mengakui bahwa manusia punya kehendak bebas, ini kehendak bebas yang aneh. Ini yang namanya akal-akalan itu, saudaraku. You kalau percaya Allah menentukan segala sesuatu, you harus mengakui manusia itu memang tidak punya kehendak bebas. Allah menentukan segala sesuatu. Fair. Jangan karena takut Allah disalahkan, lalu Allah menentukan segala sesuatu. Tapi kalau manusia berdosa, itu bukan Allah yang menentukan. Aneh. Itu kehendak bebas yang aneh. Dalam kamus kehidupan tidak pernah diajar Tuhan mengenai kebebasan jenis ini. Kebebasan adalah kebebasan, bukan kebebasan yang terbelenggu. Satu sisi Tuhan yang menentukan, tetapi di pihak lain manusia juga menjadi pelaku keputusan Allah tersebut, diperlakukan sebagai penyebab suatu tindakan. Misalnya bikin sandiwara, ini nggak bisa di apa namanya, buat contoh tepat, tapi kira-kira membantu. Lalu dia membunuh, di sandiwara itu membunuh. Ini seperti itu. Lalu masuk penjara. Tetap dipersalahkan. Loh, dia suruh berperan karena Allah menentukan semuanya. Lalu orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Itu kebebasan yang aneh. Dalam kamus kehidupan, kita pasti mengenalnya sebagai ketidakadilan. Hanya akal-akalan untuk membela konsep Allah yang salah, saudaraku sekalian. Allah berdaulat artinya dalam bertindak tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor atau unsur-unsur di luar dirinya. Maksudnya itu loh. Jadi kalau dikatakan Allah berdaulat, jangan dibablaskan ya. Pokoknya dilepas
tanpa batas membabi buta. Allah itu berdaulat, termasuk di dalamnya menentukan dirinya sendiri ketika ia harus membatasi diri dan membiarkan Adam mengambil keputusannya. Itu pun bagian kedaulatan Allah. Bukan karena Allah yang menyuruh dan menentukan Adam jatuh dalam dosa. Allah bertindak di bawah tatanan yang ada dalam dirinya sendiri. Ini namanya kedaulatan. Dengan demikian Allah bukan pribadi yang bertindak sewenang-wenang dan tidak ada aturannya. Sesungguhnya segala tindakan Allah ada aturannya. Di dalam diri Allah ada hukum. Manusia harus memahami hakikat Allah tersebut sebab manusia berurusan dengan Dia. Salah satu hukum yang menjadi tatanan kehidupan di dalam diri Allah yang manusia harus memahami adalah bahwa yang ditabur seseorang itu juga akan dituainya. Dan di ayat itu juga ditulis Allah tidak bisa dipermainkan. Allah tidak bisa dipermainkan, ini berarti ada manusia yang berpikir seakan-akan manusia bisa tidak bertanggung jawab. Hei, yang kamu tabur kamu tuai loh, jangan permainkan. Ayat itu jelas menunjukkan bahwa manusia harus bertanggung jawab. Di dalam kedaulatannya Allah menentukan manusia harus bertanggung jawab. Dan untuk itu Allah harus membatasi diri. Itu kedaulatannya. Dalam membatasi diri itu pun kedaulatan. Ayo dong Pi, tegur dong anak-anak ribut begitu. Aku berniat tidak akan menegur. Ayo dong Pi, aku berdaulat. Itu pun kedaulatan. Tadi contohnya gini aja. Di halaman rumahmu, di dalam pagar halaman rumahmu, Anda berdaulat untuk mengusir siapa saja. Semut pun bisa Anda usir, betul nggak? Tapi saudara berkata, aku mengambil keputusan tidak melarang orang main layang-layang depan rumahku, tetangga manapun. Mamanya bilang, Pap, tegur dong itu anak-anak main layang-layang. Kamu kan berdaulat. Tegur dong. Enggak. Kamu kan berdaulat, Pak. Justru kedaulatanku aku membiarkan orang bermain-main di halamanku. Jangan kedaulatan itu selalu berarti Allah menentukan segala sesuatu. Kedaulatannya juga terletak pada penentuan tatanan-tatanan yang harus ditegakkan oleh manusia, bahkan Allah sendiri. Paham nggak saudara? Kalau sudah bicara soal kedaulatan, jangan dibablaskan ya. Diteruskan bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Kan jadi naif saudaraku. Jadi peringatan dari Paulus mengisyaratkan bahwa semua yang dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan. Allah bertindak dalam kesempurnaan, artinya dari sudut manapun dan oleh kelompok manapun ia tidak bisa dipersalahkan. Kalau Allah sengaja memilih suatu kelompok untuk selamat, yang lain tidak, karena manusia tidak punya kehendak bebas, maka kelompok yang tidak terpilih dan tidak ditentukan untuk selamat tidak bisa tidak menyalahkan Tuhan. Ini yang saya katakan kemarin, kasih karunia yang, ingat kasih karunia yang cacat. Kertas putih ini untuk semua orang harus dinilai warna putih, nggak bisa yang itu menilai putih, yang lain ini nggak putih, ini cacat. Dan cacatnya yang lain Anda baca, Allah tidak mendidik kita untuk mengasihi sesama. Bagaimana kita bersuka cita melihat orang lain binasa sementara kita selamat, kalau itu anak kita? Oh, harus tunduk kepada kedaulatan Tuhan, mengucap syukur saja. Kalau kita monyet nggak punya perasaan, kita manusia. Dan Allah mengerti kita ini punya perasaan. Jangan aneh dong bro. Jadi kalau Allah berdaulat artinya Allah tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya. Itu kedaulatan Allah. Ketika Allah menentukan tatanan dan tidak perlu pertimbangan siapapun, itu kedaulatan. Dan kedaulatan Allah tidak bisa diblame oleh siapapun. Dan Allah yang adil bijaksana itu sempurna adanya. Amin.